Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-61, 62, 63 dan 64 dari surah Al-An'am, yaitu menerangkan tentang kekuasaan Allah ke atas sekalian manusia. Yang mana kekuasaan Allah ke atas sekalian manusia dapat terlihat dengan jelas, yaitu apabila Allah mewafatkan setiap manusia. Sebagaimana Allah yang menghidupkan manusia, maka Allah pula berkuasa untuk mematikan manusia, yaitu mencabut nyawa mereka. Kemudian di akhirat pula nanti Allah dengan kuasanya juga membangkitkan manusia untuk menerima pembalasan. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia akan dihitung, akan dihisap, dan Allah amat cepat perhitungannya. Kemudian juga dari ayat-ayat yang kita pelajari nanti diterangkan juga kekuasaan Allah di dalam menyelamatkan manusia dari bencana, dari malapetaka, baik itu yang berlaku di darat ataupun yang di laut. Berarti apabila ayat-ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah ke atas seluruh manusia tanpa terkecuali, berarti sepatutnya manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon belas kasihan Allah, sehingga apabila diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apabila dibangkitkan nanti, dibangkitkan untuk mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian apabila ada bencana dan malapetaka yang berlaku di dunia ini, baik itu di darat ataupun di laut, diselamatkan oleh Allah, karena yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di sana selain Allah yang berkuasa menghidupkan atau membangkitkan atau menyelamatkan dari bencana dan malapetaka. Berarti kalau tidak ada di sana selain Allah yang berkuasa dengan sebenarnya, maka sepatutnya manusia memohon kepada Allah yang maha berkuasa itu. Dan rupanya manusia memang ketika menyadari Allah yang akan menyelamatkan mereka dari bencana di dunia ini,
maka mereka meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Tetapi ramai dari kalangan manusia, banyak dari kalangan manusia, setelah Allah menyelamatkan mereka dari bencana, mereka kembali menyekutukan Allah. Ramai atau banyak dari kalangan manusia, sepatutnya mereka lebih bersyukur kepada Allah, lebih banyak bersyukur kepada Allah, tapi mereka pula menyekutukan Allah. Ini disebut di dalam ayat-ayat yang kita pelajari ini, dan ini adalah sebagai pengantar dari apa yang akan kita bahas nanti, sehingga kita mendapatkan gambaran awal bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini sebenarnya adalah bekal bagi hidup kita dalam menjalani keseharian kita, supaya kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar, yaitu beriman, tetap beriman, kemudian kita tetap menempuh jalan yang benar, dan mudah-mudahan apabila Allah matikan kita, Allah matikan dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kemudian apabila Allah bangkitkan nanti untuk mendapatkan balasan kebaikan. Kemudian apabila diuji dengan bencana dan malapetaka di dunia ini, menjadikan kita orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Apa kaitan antara ayat-ayat dengan ayat sebelum ini? Kaitannya sangat jelas sekali, yaitu dalam ayat sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya Allah telah memperlihatkan kekuasaannya, yaitu dengan menidurkan manusia di malam hari dan membangunkan manusia di siang hari. Itu adalah tanda kekuasaan Allah, karena kaitannya dengan roh. Tidur kaitannya dengan dicabutnya roh, bangun kaitannya adalah dengan dikembalikannya roh ke jasad. Dan yang menguasai roh manusia bukanlah manusia itu sendiri. Yang menguasai roh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menerangkan lebih lanjut tentang dirinya yang maha berkuasa itu, supaya manusia semakin mengenal Allah, dan khususnya kita orang-orang beriman semakin meyakini Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu adalah keimanan yang kokoh, yang tetap, yaitu sudah sampai ke tahap tenang di dalam beriman kepada Allah. Kalau disebut kata beriman, kaitannya masih bertambah berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan, kemudian berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, disebabkan karena kebodohan, disebabkan karena kelalaian dan lain sebagainya. Tapi kalau disebut keyakinan, maka kaitannya adalah dengan tingkatan keyakinan, yaitu keyakinan berdasarkan pengetahuan, ilmu yakin, keyakinan berdasarkan menyaksikan kekuasaan Allah, ainul yakin, keyakinan berdasarkan kepada ketetapan hati bahwasanya ini adalah suatu kebenaran. Hati itu telah tetap, maka disebut sebagai hakul yakin, dan itu adalah puncak dari kualitas keimanan seseorang yang sangat tinggi. Jadi harapan kita melalui pengajian-pengajian seperti ini adalah untuk menambah keimanan kita, dan harapan kita adalah apabila keimanan terus bertambah, membawa kita kepada keyakinan, yaitu keimanan yang sudah tetap dan tidak akan berkurang lagi, bahkan bertambah terus sehingga sampai ke tahap tenang di dalam beriman kepada Allah, tetap di dalam beriman kepada Allah, sehingga terjagalah diri kita ini dari tergelincir atau dari terjatuh kepada kesalahan, kepada kemaksiatan, dan mudah-mudahan seperti itulah keadaan kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena setiap kita pasti akan didatangi oleh kematian, dan diterangkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah telah menugaskan malaikat khusus. Allah telah menugaskan malaikat khusus untuk mencabut nyawa kita, sehingga kematian pun datang kepada setiap orang dari kita. Dengan kematian berakhir sudah perjalanan hidup di dunia, tetapi tidak berakhir perjalanan hidup kita.
Karena kematian hanya memindahkan kita dari perjalanan hidup di dunia yang sifatnya sementara kepada perjalanan hidup setelah kematian hingga akhirat yang sifatnya adalah abadi dan selama-lamanya. Sebagai pengantar, kita sudah sampaikan apa yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, wa huwa, dan dialah Allah al-qahir, yang berkuasa, fawqa, di atas, ibadihi, hamba-hambanya, yang berkuasa ke atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah, wa yursilu, dan dia Allah mengirim, alaikum, ke atasmu atau kepadamu, hafazatan, penjaga-penjaga. Yang dimaksudkan dengan penjaga-penjaga di sini adalah malaikat. Mengapa malaikat disebut sebagai penjaga? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta, sehingga, idza, apabila, jaa, telah datang, ahadakum, kepada salah seorang kamu, al-maut, kematian. Kalau kita susun, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang kamu, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffathu, mewafatkannya atau mematikannya, rusuluna, utusan-utusan kami. Siapa yang dimaksudkan dengan utusan-utusan tersebut? Para malaikat pencabut nyawa. Maka para malaikat pencabut nyawa mewafatkannya, wahum la yufarritun, wahum, dan mereka, para malaikat itu, la yufarritun, tidak sedikit pun lalai dalam menjalankan kewajiban mencabut nyawa. Kita ulang dari pangkal ayat secara langsung supaya kita dapat gambaran kandungan ayat. Dan dialah Allah yang berkuasa ke atas hamba-hambanya dan mengirim kepadamu penjaga-penjaga dari kalangan malaikat, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorangmu, maka utusan-utusan kami mewafatkannya, dan mereka itu, para malaikat yang diutus itu, tidak sedikit pun lalai dalam menjalankan kewajiban mematikan manusia. Baik, kita lanjutkan. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Tsumma, kemudian, ruddu, mereka dikembalikan. Siapa mereka di sini? Sebagian besar ulama tafsir menyebutkan mereka yang dimatikan itu. Semua manusia masing-masing akan dimatikan, manusia banyak, maka mereka itu semua akan dikembalikan ila, kepada Allah. Allah maulahum, yang Allah itu adalah penolong mereka atau pelindung mereka, atau boleh juga penguasa mereka, al-haqq, yang sebenarnya. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ala, ketahuilah,
Lahu, baginya, bagi Allah, al-hukmu, hukum, yaitu keputusan. Allah yang memutuskan. Wa huwa, dan dia Allah, asra', yaitu yang lebih cepat. Al-hasibin, yang menghitung, yang lebih cepat dalam menghitung. Ketahuilah, baginya lah hukum, yaitu keputusan di dalam memutuskan setiap manusia yang dihisab, apakah dia ini akan diberikan balasan kebaikan atau akan diberikan siksaan. Dan dialah Allah yang paling cepat di dalam menghitung. Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man, siapakah yang yunajjikum, menyelamatkan kamu, min, dari zulumat, kegelapan-kegelapan, al-bar, daratan, wal bahr, lautan. Tad'unahu tadarru'an wa khufya. Tad'unahu, kamu menyerunya, nya di sini Allah, kamu menyerunya, menyeru Allah, tadarru'an, dengan kerendahan hati, wa khufyatan, dan sembunyi-sembunyi. Mengapa disebut di sini rendah hati dan sembunyi-sembunyi? Atau juga dengan rasa takut, boleh juga. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La in, sesungguhnya jika, ini perkataan mereka yang menyeru Allah dengan merendahkan diri dan dengan bersunyi-sunyi. Sesungguhnya jika anjana, Allah menyelamatkan kami, min, dari hadhihi, ini, bencana ini, lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna, sungguh kami ini akan menjadi minasyakirin, dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan darat dan laut? Kamu menyerunya, menyeru Allah dengan kerendahan hati dan dengan sembunyi-sembunyi, yaitu dengan berkata, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, sungguh kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Bagaimana? Apakah mereka masuk ke dalam golongan bersyukur? Ayat berikutnya. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Qul, katakanlah, Allah yunajjikum, yang menyelamatkan kamu, minha, darinya, dari bencana itu, wa min kulli, dan dari tiap-tiap karbin, bencana. Bukan hanya bencana itu saja, bencana-bencana yang lain, semua bencana Allah yang menyelamatkannya. Summa, kemudian, antum, kamu, tusyrikun, menyekutukan Allah. Allah yang menyelamatkan kamu, tapi kamu pula menyekutukan Allah. Mestinya kamu bersyukur kepada Allah, tapi kamu pula menyekutukan Allah. Katakanlah, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari setiap bencana, kemudian kamu menyekutukan Allah. Jadi dari terjemahan ini dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah ke atas manusia, ke atas sekalian manusia, yaitu Allah perlihatkan kekuasaannya, yaitu dengan mematikan manusia. Dan tidak ada manusia yang tidak dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah pula menugaskan rasul-rasulnya dari kalangan para malaikat untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, sehingga manusia itu dimatikan atau diwafatkan. Dan para malaikat itu dalam menjalankan tugas tidak sedikit pun lalai, sampai ajal, tepat-tepat ajal, manusia itu mati, dimatikan. Tak pernah malaikat itu lalai, yang semestinya ajalnya sekarang, kemudian 10 menit lagi baru nyawanya dicabut. Tak pernah.
Karena malaikat itu tidak pernah lalai di dalam menjalankan tugasnya, dan malaikat itu adalah atas perintah Allah dan diperkenankan dengan izin Allah dan dengan kuasanya, bermakna menerangkan Allah Maha berkuasa. Kekuasaan Allah nampak terlihat, yaitu dengan mengutus para malaikatnya. Meskipun para malaikat yang menjalankan tugas, tetapi semuanya adalah dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nampak juga kuasa Allah nanti di hari akhirat, yaitu ketika Allah membangkitkan manusia, kemudian Allah menghitung setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dibalas. Nampak lagi kekuasaan Allah. Kemudian Allah kembali menerangkan tentang keadaan manusia di dunia. Ada kalanya manusia tak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ketika bencana menimpanya, baik itu di darat ataupun di laut. Ketika itu manusia kembali memohon pertolongan Allah yang Maha berkuasa untuk mengangkat bencana dari mereka. Kemudian Allah angkat bencana dari mereka, tapi mereka pula kembali menyekutukan Allah. Allah telah hilangkan kabut asap dari mereka. Setelah berbulan-bulan mereka tenggelam dalam kabut asap. Di mana kabut asap ini? Di Riau. Tapi sekarang ini setelah kabut asap itu dihilangkan oleh Allah, mereka kembali menyekutukan Allah. Seakan-akan mereka sekarang yang menjalankan hidup mereka sendiri, padahal sebenarnya hanyalah Allah yang menjalankan hidup mereka. Mestinya mereka bersyukur, tetapi cepat sekali manusia itu kufur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-61, yaitu ayat yang pertama dari 4 ayat dalam kesempatan ini. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang berkuasa ke atas hamba-hambanya. Berkuasa dalam ayat ini yaitu dengan menggunakan perkataan al-qahir. Nanti berkuasa juga, tetapi Allah menggunakan kata al-qadir, yaitu pada ayat yang ke-65 pengajian yang akan datang. Wa huwal qadir. Al-Qadir berkuasa, Al-Qahir berkuasa juga. Apa bedanya? Bedanya adalah Al-Qahir yang kita bahas sekarang ini adalah yang berkuasa, yang mana tidak ada siapapun yang mampu untuk mengalahkan kuasa Allah itu. Itu mana Al-Qahir. Kita berkuasa juga, Allah berkuasa, tetapi kuasa yang ada pada kita, sehebat apapun kuasa kita, tidak akan dapat mengalahkan kuasa Allah. Apa sebab? Sebab Allah itu Al-Qahir. Allah itu Maha berkuasa, dan kuasanya tak dapat dikalahkan. Apa contohnya? Contoh mudah sekali lah. Contoh mudah. Sekarang ini saja. Kuasa Allah ke atas diri kita, ke atas setiap diri kita adalah kuasa Allah menidurkan kita dan membangunkan kita. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Allah berkuasa menidurkan kita, maka kita pun tidur. Meskipun kita berkuasa untuk tidak tidur, dengan makan permen umpamanya, setiap malam ada saja yang bawa makanan. Tujuannya apa? Supaya tak tidur. Dia ingin tidak tidur dengan menggunakan kuasa yang ada padanya. Tapi apabila Allah Al-Qahir dengan kuasanya menidurkannya, dia tak mampu untuk menghalang kuasa Allah itu. Tertidur juga. Meskipun Ustaz bersemangat menyampaikan di hadapan. Ini makna Al-Qahir, yaitu Allah yang berkuasa, yang kuasanya itu tidak dapat dikalahkan oleh siapa saja yang berkuasa. Tapi sebenarnya kalau kita kaji-kaji lebih dalam, kalaupun ada selain Allah yang berkuasa,
sebenarnya kuasa yang ada pada selain Allah itu adalah juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ketika Allah memberikan kuasa kepada makhluknya, kepada kita, sebenarnya ia adalah sebagai ujian dari sisi Allah, yaitu akankah kita gunakan kuasa kita itu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Namun Allah ingin menerangkan tentang dirinya yang maha berkuasa, yaitu dengan menundukkan kuasa-kuasa yang telah ia berikan kepada makhluknya. Maka Allah pun menyebut dirinya sebagai Al-Qahir. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, fauqa, ke atas ibadi, hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa? Siapa saja, baik itu yang beriman ataupun yang kafir. Kemudian diterangkanlah salah satu dari bentuk kekuasaannya itu adalah mematikan hamba-hambanya itu. Bagaimana cara Allah mematikan hamba-hambanya? Yaitu dengan mengirim malaikat, yang malaikat itu ditugaskan untuk mencabut nyawa hamba-hambanya itu. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan dialah Allah yang mengirim ke atasmu atau kepadamu hafazatan, penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga di sini para ulama tafsir menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan adalah para malaikat. Para malaikat disebut penjaga. Menjaga apa? Ada dua tafsirannya yang sangat banyak dinukil, banyak diambil oleh para ulama, yaitu tafsiran yang pertama, penjaga amal manusia. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat penjaga, yaitu kiraman katibin, yang kerjanya adalah menulis catatan amalan manusia. Karena dengan menulis catatan amalan bermakna malaikat itu menjaga amalan kita itu. Karena dengan mencatatnya, maka amalan itu akan nanti dibaca kembali ketika di akhirat. Karena buku amalan itu akan diberikan kembali kepada setiap manusia, dan manusia akan membaca catatan amalannya itu, dan nanti akan dihisab berdasarkan catatan amalan tersebut, sehingga tidak ada satu pun amalannya yang ditinggalkan, yang dilupakan. Berarti dengan menulis catatan amalan, terjagalah amalan manusia itu. Malaikat yang menulis amalan manusia itu disebut malaikat penjaga. Tafsiran yang kedua, disebut malaikat itu sebagai penjaga, maksudnya adalah penjaga umur manusia. Karena Allah telah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, si fulan itu umurnya 60 tahun. Jaga kehidupannya itu, makan minumnya, pakaiannya, apapun keperluan hidupnya, jaga sehingga nanti sampai kepada ajalnya, sampai ke penghujung dari umurnya. Kalau disebut umur bermakna waktu yang diberikan untuk hidup. Kalau disebut ajal bermakna ujung dari umur tersebut. Jaga hidupnya itu. Maka malaikat-malaikat penjaga menjaga hidup kita, sehingga apabila belum sampai ke ajal, kita tidak akan mati. Karena memang kita dijaga oleh malaikat-malaikat penjaga. Sampai kapan dijaga? Hatta, sehingga. Bermakna kalau ada kata sehingga, bermakna itu adalah batas akhir. Batas akhir. Kapan batas akhir malaikat menjaga? Batas akhirnya adalah idza jaa ahadakumul maut, apabila kematian datang kepada salah seorangmu. Berarti itu adalah batas akhir dari malaikat menjaga hidup kita. Maka ada lagi malaikat berikutnya, yaitu tawaffathu rusuluna. Rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, tawaffathu, mewafatkannya. Di sini para malaikat disebut sebagai utusan-utusan. Siapa yang mengutus? Allah. Kepada siapa diutus? Kepada manusia yang akan diwafatkan.
yaitu dengan mencabut nyawa mereka. Nah, apabila ada rasul-rasul yang diutus, yaitu malaikat-malaikat pencabut nyawa kepada salah seorang dari manusia, dan setiap orang akan didatangi oleh malaikat utusan tersebut, maka umurnya berakhir sudah, ajalnya telah tiba. Dengan demikian, maka wahum la yufarritun, para malaikat itu dalam menjalankan tugas tidak sedikit pun lalai, tepat-tepat. Maka nampaklah di situ kekuasaan Allah ke atas hamba. Hamba berkuasakah untuk menambah lagi umurnya? Oh, tidak berkuasa. Saya ini seorang dokter pandai tentang jantung, dan saya terkena penyakit jantung. Saya mau panjangkan umur saya dengan memperbaiki jantung saya sendiri. Bisa? Tidak. Ada dokter penyakit jantung terkena penyakit jantung dan mati dengan penyakit jantungnya itu. Padahal dia berkuasa sebenarnya untuk memelihara jantungnya. Tetapi apabila ajal telah sampai, Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawanya, wafat juga. Oh, berarti nampak manusia tidak berkuasa untuk mengalahkan kuasa Allah, yang kuasa Allah itu ke atas kuasa manusia, sangat meliputi. Apa sangat meliputi ini? Silakan manusia berkuasa, tetapi Allah juga berkuasa. Tetapi kuasa manusia dapat ditundukkan oleh kuasa Allah, karena Allah berkuasa ke atas sekalian hamba-hambanya. Ada orang yang pakar di dalam bidang pengobatan, bahkan dia punya rumah sakit juga, bahkan dia punya apotek juga, obat-obat banyak, tetapi meninggal dunia juga. Dia tidak berkuasa untuk memanjangkan umurnya. Apa sebab? Sebab sebenarnya bukan dia yang berkuasa ke atas dirinya, Al-Qahir yang berkuasa ke atas dirinya. Di sini para malaikat itu disebut dalam bentuk banyak. Jadi malaikat yang diutus untuk mematikan manusia itu, mewafatkan manusia itu, rusuluna, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Biasa kita sebut malaikat yang mencabut nyawa kita itu adalah malaikat maut. Di dalam Al-Athar, di dalam hadis disebutkan nama malaikat itu adalah Israel. Malaikat pencabut nyawa ini satu atau banyak? Di dalam ayat ini Allah menyebut rusuluna, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Berarti banyak malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa. Sementara perkataan malaikat maut itu berbentuk satu. Malakul maut, bentuknya satu, namanya Israel. Jadi yang mencabut nyawa itu satu malaikat atau banyak malaikat? Ada dua ayat yang seperti ini, maka para ulama tafsir pun menerangkan maknanya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi untuk mentafsirkan Al-Quran. Nah, tafsiran beliau dipetik oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya yang mencabut nyawa manusia itu adalah malaikat maut. Lalu rasul-rasul, malaikat-malaikat lain yang diutus oleh Allah, mereka itu adalah penolong-penolong malaikat maut. Jadi jangan dikatakan kalau banyak orang meninggal dunia sibuklah malaikat maut. Oh, tidak. Malaikat maut punya penolong-penolong yang banyak, dan Allah memberikan kuasa yang sempurna sehingga untuk mematikan ribuan orang dalam waktu 1 detik pun para malaikat itu mampu. Apa sebab? Sebab malaikat yang mencabut nyawa itu bukan hanya satu, tetapi ada penolong-penolongnya pula.
Karena ada pada hari ini perkataan kita, kalau banyak orang yang mati seketika di satu tempat, bagaimana cara malaikat maut itu mencabut nyawanya? Apakah berkejar dari sini ke sini, dari sini ke sini? Karena ada kata, nampaknya malaikat maut berkeliaran di tempat kita ini aja. Semalam rumah di sebelah kanan, pagi ini pula di sebelah kiri. Mungkin rumah kita pula agak besok lagi. Nah, sepertinya dia memahami apabila malaikat maut itu menjalankan tugas seperti manusia menjalankan tugas. Oh tidak, malaikat maut itu menjalankan tugas dengan sempurna karena diberi kuasa oleh Allah dengan sempurna. Maka di penghujung ayat, wahum la yufarritun, dan mereka itu tidak sedikit pun lalai. Maknanya sebanyak apapun manusia yang diwafatkan, malaikat maut akan dapat mewafatkannya seperti yang ditetapkan di dalam qada dan qadar Allah, yaitu bila sampai ajalnya tidak akan dimajukan barang sesaat dan tidak akan dimundurkan barang sesaat. Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, maka tidak akan dimajukan barang sesaat pun, barang sedetik pun, dan tidak akan dimundurkan barang sesaat pun, sedetik pun. Berarti malaikat itu tepat-tepat di dalam menjalankan tugas. Jadi jangan difahami, mengapa ya keluarga kami ini umurnya sedikit-sedikit, pendek-pendek, mengapa keluarga itu umurnya panjang-panjang? Maka ia adalah seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana baik, umur pendek atau umur panjang? Umur sedikit atau umur banyak? Letak baiknya umur itu bukan di pendek, bukan di panjangnya. Letak baiknya atau berharganya umur itu adalah pada sebanyak apa amal dilakukan di dalam umur tersebut. Meskipun umurnya pendek tapi amalnya banyak, maka itu adalah lebih baik dari umur panjang tetapi amal yang dilakukan di dalam umur yang panjang itu sangat sedikit sekali. Dan ada orang yang pintar di dalam mengisi umurnya itu, yaitu dengan memperhatikan 6 perkara. Perkara yang pertama yang dia perhatikan adalah dirinya sendiri sebagai yang beribadah kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin dia beriman, semakin dia ikhlas, semakin banyak pahala ibadah yang ia lakukan. Kemudian yang kedua, dia perhatikan tempat. Apabila dia beribadah di tanah suci, maka pahalanya dia akan dapatkan lebih banyak berbanding dia beribadah di tanah air. Di masjid dia akan dapatkan pahalanya lebih banyak dari selain dari di masjid. Di saf paling depan dia akan dapatkan pahala ibadah itu lebih banyak berbandingkan di saf paling belakang. Perhatikan tempat, perhatikan waktu. Siapa yang lebih cepat pergi ke masjid pada hari Jumat itu adalah lebih banyak mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta. Lambat dari itu seperti menyembelih seekor lembu, sapi, dan seterusnya. Bermakna perhatikan waktu. Kemudian perhatikan ibadah yang dilakukan. Ada ibadah itu salat sebagai ibadah yang utama. Ada ibadah itu puasa sebagai ibadah yang pertama. Ada ibadah itu bersedekah lebih dari salat dan berpuasa. Ada kalanya, yaitu ketika ada fakir miskin sangat memerlukan makanan dan kita punya makanan, maka memberi makan ketika itu adalah lebih tinggi nilainya berbanding ibadah yang lain. Kemudian cara kita beribadah, kemudian keadaan kita beribadah, apabila kita perhatikan, maka ini semua akan meninggikan nilai dari ibadah yang kita lakukan. Maka boleh jadi umur seseorang itu pendek, tetapi banyak ibadah yang bernilai tinggi dilakukan di dalamnya. Seperti kita menuntut ilmu ini 1-2 jam kita duduk di sini, ini nilainya sama dengan beribadah salat sunat ribuan rakaat.
maka kita bisa memintasi orang-orang yang beribadah sunat. Karena ibadah menuntut ilmu ini sangat tinggi sekali nilainya. Ini orang yang pintar, yang cerdas di dalam beribadah berdasarkan kepada dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang 6 perkara yang bisa meningkatkan nilai ibadah kita. Dan itulah yang akan kita bawa apabila kita telah meninggal dunia. Karena setelah meninggal dunia kita akan menerima balasan saja sepenuhnya dari sisi Allah. Ada yang dibuat di dunia ini adalah balasan nanti. Banyak dibuat, banyak dibalas. Sedikit dibuat, sedikit dibalas. Tak ada yang dibuat, apa yang akan dibalas? Maka orang yang bijaksana, dia akan gunakan masa sekarang ini, masa bercocok tanam, dan masa menuai memanen nanti adalah masa di hari akhirat setelah kematian. Ayat berikutnya menerangkan perkara ini dengan lebih jelas. Tsumma ruddu ilallah, kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Hidup bukan berakhir dengan kematian, tidak. Akan dikembalikan kepada Allah, dikembalikan. Allah tidak menggunakan kata kembali, tapi Allah menggunakan kata dikembalikan. Artinya manusia itu suka atau tidak suka akan dikembalikan kepada Allah. Mau atau tidak mau akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk diperhitungkan semua amalan yang telah dilakukan. Allah akan menghitungnya. Berikutnya, mereka itu akan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq. Maulahum, yang berkuasa ke atas mereka, al-haq, yang sebenarnya. Tak ada lagi yang berkuasa yang sebenarnya. Di dunia ini mungkin kita ada mengatakan ada yang berkuasa, mungkin majikan umpamanya, atau ada lagi yang berkuasa umpamanya penguasa umpamanya. Tapi itu bukan penguasa yang sebenarnya. Sampai masanya dia tak berkuasa lagi, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau sampai ke akhir masa jabatan, kalau enggak ditangkap terlebih dahulu. Maka Allah menyebutkan penguasa yang sebenarnya adalah penguasa untuk selama-lamanya. Nah, penguasa yang tetap berkuasa selama-lamanya disebut al-haq. Maka ditambah dengan sifat al-haq. Karena kata maula ini boleh juga dipakaikan kepada manusia. Jadi ketika dipakaikan kepada manusia maula, manusia adalah maula. Tambah lagi pada hari ini kita mendengar kata maulana. Ini maulana ini, maulana kita ini. Umpamanya kepada para ulama disebut maulana. Manusia, ini penguasa kita ini. Betulkah manusia penguasa yang sebenarnya? Tidak, sampai masanya tak berkuasa lagi. Maka Allah menegaskan dirinya, dialah maula, tapi maula yang sebenarnya, maulahumul haqq. Maka jangan terpedaya dengan maula-maula yang lain. Kalau bisa menggugat maula Allah sebagai penguasa yang sebenarnya. Karena pada hari ini mudah sekali manusia untuk berpaling daripada Allah, dari sisi Allah yang merupakan penguasa yang sebenarnya, kepada manusia yang difahami sebagai yang berkuasa pula. Padahal sebenarnya tidak. Sehingga tertipu dan terpedaya. Dan banyak yang berani melakukan kemaksiatan dan pelanggaran disebabkan karena ikut serta membuta tuli kepada penguasa yang sebenarnya bukan penguasa yang sebenarnya. Sebenarnya adalah penguasa yang palsu. Manusia apabila dia berkuasa dengan kehendak hawa nafsunya, maka dia adalah penguasa yang palsu, yang mendakwa dirinya sebagai penguasa, yang mengaku dirinya sebagai penguasa, tapi sebenarnya tidak. Ingat cerita Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai yang berkuasa, kononnya dia adalah yang mematikan dan menghidupkan.
Dan dia mengatakan, mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi di Mesir. Tapi betulkah seperti itu? Tidak. Ketika ia akan dimatikan, yaitu ketika ia ditenggelamkan di dalam laut, maka ketika itu ia pun beriman kepada Allah. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Sekarang saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sebelumnya ketika di darat, dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena dia tertipu, terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya. Nah, ketika ia ditenggelamkan, barulah dia beriman. Maka disampaikan kepadanya, Al-an, sekarang kamu baru beriman. Qad asaita qab, dulu kamu sudah bermaksiat. Ketika itu dia bertaubat. Taubat ketika itu diterima oleh Allah? Terlambat. Taubat yang terlambat. Innama tuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Taubat seorang hamba itu diterima selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, sebelum sampai ke halqum. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, taubat sudah tidak diterima lagi. Itu dia penguasa yang palsu. Tapi begitu banyak penguasa palsu itu pada hari ini. Dan manusia membuta tuli, tunduk kepada penguasa yang palsu itu. Maka Allah menyebutkan penguasa yang sebenarnya adalah Allah. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu, ketahuilah miliknya lah segala keputusan. Segala keputusan Allah lah yang memiliki untuk memutuskannya itu. Allah yang berkuasa untuk memutuskan. Sebenarnya kata lahu di sini letaknya di belakang. Kalau kita bawa kepada susunan bahasa Arab yang sebenarnya, ala al-hukmu lahu. Ala al-hukmu lahu. Ketahuilah hukum itu, keputusan itu baginya atau miliknya. Tapi diangkat kata miliknya ke hadapan, maka at-taqdim li ifadati takhsis dalam kajian ilmu Al-Quran, yaitu mengangkat kata lahu ini untuk menerangkan pengkhususan, bahwasanya khusus yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Selain dari Allah tidak berhak untuk memutuskan di hari akhirat. Bukan tak berhak, tak punya kuasa sama sekali. Karena yang berhak dan berkuasa dalam memutuskan hukum, keputusan di hari akhirat hanyalah Allah. Mengapa meninggalkan Allah ketika di dunia ini? Maka nanti Allah akan meninggalkannya pula di akhirat. Padahal Allah di akhirat adalah sebagai pembuat keputusan. Itu dia yang diinginkan dari ayat ini. Dan Allah pula wa huwa asraul hasibin. Allah adalah yang paling cepat dalam menghitung. Berapa umur kita? 70 tahun? Amat cepat bagi Allah untuk menghitung apa yang kita lakukan selama 70 tahun. Allah tak perlukan waktu yang panjang untuk menghitung. Kita yang perlukan waktu yang panjang untuk menghitung. Untuk menghitung pendapatan satu hari ini saja sampai 10-15 menit. Ada tutup kedai tadi, hitung-hitung uang berapa lama tadi. Kita perlukan waktu yang panjang. Semakin banyak pekerjaan untuk menghitung itu, maka semakin nampaklah kelemahan kita. Apabila Allah menyebut bahwasanya Allah paling cepat dalam menghitung, bahkan Allah tak perlukan waktu untuk menghitung, bermakna Allah memiliki kekuasaan yang sangat luas, besar dalam menghitung. Karena semakin cepat, semakin hebat kuasa. Semakin cepat menghitung, semakin hebat kuasa Allah dalam menghitung. Begitulah Allah menerangkan kepada kita tentang kekuasaannya yang luas. Judul pengajian kita jangan lupa, yaitu Allah yang maha berkuasa, yang kuasanya sangat luas ke atas hamba-hambanya.
itu bukan hanya kepada satu hamba. Berapa manusia yang ada di muka bumi ini, mulai dari dahulu hingga sekarang? Oh, banyak sekali. Susahkah bagi Allah untuk menghitung apa yang telah mereka lakukan? Tidak. Kalau sekarang satu kasus di pengadilan itu berapa lama untuk sampai kepada keputusan? Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya kasusnya menumpuk. Tapi bagi Allah amat cepat di dalam menghitung. Meskipun manusia ramai, meskipun manusia memiliki umur yang panjang sekalipun. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan, fahamilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah yang maha berkuasa. Kemudian Allah terangkan lagi kuasanya ketika di dunia ini, yaitu dengan menyampaikan kepada Rasulnya, supaya menyampaikan kepada manusia, khususnya orang-orang kafir itu, supaya mereka memahami kuasa Allah, karena mereka menjalaninya dalam kehidupan mereka, yaitu ketika bencana menimpa mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang kafir itu, may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr, siapakah yang menyelamatkanmu dari kegelapan darat dan laut? Dari kegelapan darat dan laut. Berarti kegelapan darat, kegelapan laut bisa membuat manusia menjadi sengsara. Lalu apa makna kegelapan darat dan laut? Tafsiran yang pertama, ulama kita membawanya kepada makna majazi, makna kiasan. Kalau dibawa kepada makna kiasan, kegelapan darat itu maknanya kesusahan darat. Kegelapan itu maknanya kesusahan. Biasa juga kita menyebut ini adalah masa-masa gelap dalam hidupku, maknanya masa-masa susah dalam hidupku. Bukan berarti dia berada dalam kegelapan, tak ada cahaya, tidak. Ini masa-masa susah. Susah di darat apa? Susah di darat mungkin umpamanya ada gempa bumi, gunung meletus umpamanya di darat. Mungkin juga kecelakaan, kemalangan di darat. Mungkin juga kebakaran di darat. Ini namanya adalah zulumatil bar, yaitu bencana-bencana di darat. Bencana-bencana di laut, bencana-bencana di laut adalah seperti taufan yang akan menenggelamkan kapal di laut dan lain sebagainya. Kesusahan-kesusahan ini, bencana-bencana yang berlaku di darat dan di laut, siapa yang akan mengangkatnya? Siapa yang berkuasa untuk mengangkatnya? Ada selain Allah? Seperti yang kita sebutkan tadi. Mengapa kita sebut tadi contohnya kabut asap? Karena itu yang dekat dengan kita. Tak ada yang berdaya. Semuanya mengatakan kita kembalikan sajalah kepada Allah. Tak berdaya. Nah, ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah turunkan hujan 3-4 hari berturut-turut, hilanglah kabut asap, kembali menyekutukan Allah. Lupa Allah Ta'ala. Macam dia saja yang berkuasa di muka bumi ini, macam dia pula yang menjalankan hidup ini, sehingga meninggalkan Allah yang menjalankan hidupnya, kesehariannya, bahkan sampai kepada perkara yang kecil dan terperinci sekalipun, Allah yang menjalankannya. Perhatikan tidak? Mata kita tertutup dan terbuka itu, Allah yang mentakdirkan tertutup terbuka, berkelap-kelip, berkedap-kedip. Sampai masanya, kalau Allah tetapkan dia terbuka, terbuka dan tak bisa ditutup. Ada tak orang yang terbelalak saja? Ada. Berkehendak dia mau menutupnya, tak mampu. Atau sebaliknya, berkehendak dia membukanya, tertutup saja. Ini tangan kita ini bergerak. Kita menyangka kita yang menggerakkannya. Tengok nih saya buka, tengok nih saya tutup. Sampai masanya Allah buat tak bisa bergerak. Bergerak begini saja. Dia mau menutupnya, tapi Allah tak berkehendak untuk menutupnya. Kuasa Allah di atas kuasa manusia. Tapi manusia tak juga menyadari. Sangat mudah untuk mengetahui kekuasaan Allah di sekitar kita ini, tak perlu jauh-jauh.
dari diri kita. Pada diri kita sendiri kita dapat melihat kekuasaan Allah itu berlaku dengan terang dan jelas sekali. Ketika kegelapan-kegelapan darat dan laut, bencana-bencana. Tapi ada juga yang memahami maknanya makna hakiki, bukan majazi, yaitu zulumatil bar, kegelapan darat. Kegelapan darat maknanya matahari tak muncul, berada dalam kegelapan malam. Bulan pun juga tak muncul. Manusia gelap gulita di malam hari, itu pun juga kesusahan. Karena siapa yang menerbitkan bulan? Siapa yang menerbitkan matahari sehingga manusia mendapatkan cahaya di darat, sehingga manusia mendapatkan cahaya di laut? Hanya Allah. Maka Allah bertanya di sini, pertanyaan ini berbentuk al-istifham at-taqriri, pertanyaan yang sebenarnya jawabannya telah diketahui. Katakanlah, siapakah yang menyelamatkan kamu dari kegelapan darat dan laut? Jawabannya sudah diketahui. Siapa? Ada selain Allah? Tak ada. Tad'unahu tadarru'an wa khufya. Karena semua mengetahui yang mengangkat bencana itu adalah Allah. Tad'unahu, kamu menyeru Allah tadarru'an, dengan kerendahan hati, karena penuh pengharapan kepada Allah. Takut kalau Allah tidak mengabulkan permohonannya, maka bencana akan terus ia jalani, dan dia akan sengsara dalam bencana tersebut. Wa khufya, dan dengan sembunyi-sembunyi, maknanya dengan ikhlas sekali. Tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin diperhatikan oleh manusia, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersunyi-sunyi sehingga mendatangkan kekhusyuan di dalam hati. Begitu dia berdoa kepada Allah, karena mengharapkan belas kasihan Allah untuk menyelamatkannya. Sampai-sampai dia mengatakan, lanjutannya, la in anjana min hadhihi, andaikan Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Makna bersyukur di sini, apabila Allah berikan keselamatan, yaitu dengan mengangkat bencana ini, kami jadi baik, dalam keadaan baik, kami akan gunakan keadaan yang baik itu untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Kapan mereka mengatakannya? Ketika diuji dalam bencana. Bagaimana setelah bencana itu diangkat? Qulillahu yunajjikum minha, katakanlah, dialah Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana tersebut, wa min kulli karbin, dan dari setiap bencana. Tadi kaitannya dengan bencana yang mereka jalani, tetapi Allah umumkan lagi, Allah luaskan lagi, bukan hanya dari bencana yang kamu jalani itu saja, dari setiap bencana pun Allah lah yang mengangkatnya. Jadi kalau sekarang kabut asap itu Allah telah mengangkatnya, masih ada lagi di sana banyak bencana-bencana yang mungkin akan ditetapkan oleh Allah. Dan siapa pula yang akan mengangkatnya? Allah. Maka jangan bersukacita dahulu dengan hilangnya satu bencana. Boleh jadi di sana ada bencana-bencana lain yang banyak yang menanti. Mungkin hari ini Allah menyelamatkan kita dari bencana ini, tapi siapa yang bisa jamin Allah akan mengangkat pula bencana yang berikutnya? Lalu mengapa kamu? Itu dia. Sudah tahu kita apa lanjutannya itu. Begitu juga dalam ayat ini, wa summa antum tusyrikun, kemudian kamu menyekutukan Allah. Mengapa kamu menyekutukan Allah? Allah yang mengangkat bencana itu, semestinya Allah yang disyukuri, tetapi kamu tinggalkan Allah, kemudian kamu menyembah selain Allah, kamu telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Siapa yang dituju di dalam bersyukur, maka yang dituju, yang dijadikan tujuan adalah selain Allah. Oh, pandai si fulan itu dalam membenihkan awan yang di langit itu.
oh ini adalah berkat orang-orang pintar kita ini yang telah menarik awan itu ke tempat kita dan menurunkan hujan. Orang pintar yang dimasukkan siapa? Dukun-dukun, pawang-pawang hujan. Betul mereka itu pintar? Pintar membohongi manusia. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti hakikat yang sebenarnya, yaitu yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tertipu, terpedaya, kemudian minta kepada selain Allah, mungkin meminta kepada bangsa jin, dan bangsa jin itu pula mau membantu kalau manusia itu durhaka kepada Allah. Dan banyak manusia yang meminta bantuan kepada bangsa jin dan bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Innahu rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebahagian bangsa manusia meminta kepada sebahagian bangsa jin dan bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Meminta kepada selain Allah disebut menyekutukan Allah. Summa antum tusyrikun, kemudian kamu menyekutukan Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Setiap kali Allah menyelamatkan kita dari bencana, sekecil apapun bencana itu, mudah-mudahan kita dapat menggunakan setiap nikmat Allah yang telah melepaskan kita dari bencana itu untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Di saat kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.